Dan tanpa aku sadarin, 100 lebih emeraldku yang aku bilang dikit sebelumnya berubah jadi 0. Bukannya melipat gandakan uang, aku malah menghilangkan semua uangku untuk jalan pintas yang ternyata jalan buntu. Aku nggak tahu kenapa kemarin aku benar-benar terpacu untuk pakai uangku. Padahal dari gimana perputaran aneh aplikasi itu, harusnya aku sadar kalau ada sistem yang ngatur hal itu, supaya seolah kita diuntungkan. Dan ketika kita mulai masuk terlalu dalam, aplikasi Gacorcraft ngerampok dompetku tanpa aku sadar. Bukan berarti aku nyalain aplikasinya juga. Hal kayak kemarin harusnya nggak terjadi kalau aku nggak tergesa-gesa untuk bisa dapetin banyak uang. Pada akhirnya, itulah yang jadi kesalahanku. Yang nggak sabar sama proses, padahal proses tersebut memang harus dilalui. Bentar, ada unek-unek lain yang pengen aku keluarin. Iklan TV sialan! Mulai detik ini, aku ataupun kalian jangan percaya dengan gampang sama apapun yang kalian lihat. Entah iklan TV, sosial media, atau media-media lainnya, terutama yang kelihatan too good to be true. Semua yang kalian ingin capai butuh yang namanya proses. Dan ngomongin soal proses, aku balik fokus untuk ngejalanin toko kayak biasanya. Kali ini aku akan lebih sabar dan daripada mikirin caranya cepet kaya, mari kita fokus untuk jualan terlebih dahulu. Oke. Duit gue balik ke dapat. Gak lagi mau alokasiin uang ke Gacorcraft kayak sebelumnya. Aku beli gelas di Main Mall karena stoknya udah mau habis. Kayaknya lumayan banyak peminatnya guys untuk gelas ini. Tapi ketika ngebahas peminat, aku mikirin sesuatu yang menarik. Sebelumnya kita udah nyari lokasi strategis untuk strategi pertama tokoku biar didatengin sama pelanggan. Dan sekarang aku harus pakai strategi baru. Fokus ke minat dan daya beli. Ini bukan hal yang sulit sih guys. Kalau orang lagi lapar, mereka butuh makan. Kalau orang lagi haus, mereka butuh minum. Sekarang kalian tinggal lihat dan menyesuaikan apa yang jadi keinginan dari pembeli. Tapi bang, dari mana lu tahu villager butuh apa? Kalau sekarang aku jadi pembeli, apa ya yang bakal aku beli? Kalau aku jadi pembeli yang belanja di musim panas, apa yang aku beli? Di musim panas kayak gini, di mana semua orang gerah, apa yang orang-orang pengen? Es yang dingin. By the way, karena ada error dari mod, kalian nggak bisa lihat indikatornya. Tapi, terdapat 4 musim yang silih berganti di dunia ini. Dan pergantian musim pastinya memberikan dampak yang langsung ke pendapatan bisnisku. Di musim plains, ya musim yang paling standar-standar aja. Nggak ada yang spesial dari musim ini. Tapi di musim panas, musimnya orang pada gerah. Disinilah ice block atau pack ice harganya mahal banget. Dan musim autumn, pumpkin apple sama golden apple benar-benar punya kenaikan harga yang signifikan di musim ini. Terus terakhir ada musim winter. Wol, sup, dan makanan berkuah lainnya punya harga yang mahal. Jadi berbeda musim, berbeda juga kebutuhan konsumen. Dan kita sebagai pembisnis yang berfokus pada keuntungan harus bisa menyesuaikan kebutuhan dan minat dari konsumen. Di musim panas ini aku yakin jualan es bisa bikin kita kedatangan banyak pengunjung. Pertama, gak ada yang jualan es di desa, apalagi di pasar. Kedua, minat villager untuk beli es pasti tinggi dan kemungkinan ningkatin jumlah pembeli yang datang ke toko. Jadi, aku refleks beli 3 diamond dari Main Mall untuk setidaknya bisa bikin P-Cake Diamond untuk mining sebanyak-banyaknya Block Ice. Besok kita akan tutup toko dulu untuk nyari Block Ice. Untuk jaga-jaga, aku ke pasar nyari beberapa hal yang akan menunjang perjalanan kita untuk ngedapetin es batu. Yang pertama, buku Enchantment Seal Touch untuk antisipasi es pecah ketika di mining.
Setelah enchantment Silk Touch ada di tangan, barang keduanya leather boots. Kalian gak mau kan kesedot sama salju waktu jalan-jalan nyariin es. Dan last untuk pelengkap kita kasih Unbreaking 3. Jadi bisa mining es selama-lamanya dah tuh kita. Setelah semua barang ready, pakai anvil yang ada di pasar, aku pasang semua enchantment di pickaxe. Dan saatnya kita berangkat ke... Nah itu dia guys, lokasi es batunya aku nggak tahu sama sekali. Kita akan jalan-jalan dan berharap kita bisa nemu lokasinya. Let's go! Harusnya pas nyari toko sebenarnya gue udah ada lihat gunung es gitu guys. Harusnya nggak jauh lah. Oh kan tuh, gue bilang apa? Nggak jauh guys. Deket ini. Ini kita ambilin banyak sekalian. Kita bisa hancurkan gunung ini guys. Gak sulit ternyata untuk bisa aku dapetin es batu. Dan karena satu-satunya tujuan kita cuman ini, tunggu apa lagi guys? Langsung aja kita ambil sebanyak-banyaknya. Hap. Ini pack ice. Kalau nggak salah ada 2 jenis es nggak sih? Kita ambil aja semua. Keripar. Lanjut. Dan setelah beberapa hari nyari es batu, aku memutuskan untuk balik. Semoga strategi es batu ini membuahkan hasil lah ya. Sampai di toko, langsung ke tahap yang selanjutnya, aku beli mini fridge. Yang niat awalnya jadi tempat es. Tapi setelah dicek, lah, 1 slot doang guys. Gak bisa ini jadi tempat es. Yap, kulkasnya nggak kayak yang kupikir. Kayaknya es kita nggak akan muat dah ditaruh di mini fridge ini. Tapi jujur itu cuman iseng-isengan aja guys. Walaupun aku taruh di barel ataupun chest, esnya juga nggak akan mencair. Tapi dari beli kulkas ini, tiba-tiba kepalaku penuh dengan banyak ide. Aku jadi kepikiran, gimana kalau kita jualin semua barang-barang yang terkait sama es? Entah itu alat kayak kulkas, atau es yang udah kita olah juga, kayak minuman-minuman yang bisa kita buat. Setelah aku cari tahu, ada alat yang namanya palm bar. Alat ini bisa ngebantu kita untuk ngebuat koktail, bahkan dengan banyak variasi koktail. Tapi dilihat dari situasi dan kondisinya, aku bisa buat pumpkin cocktail dengan ngegabungin es, gula, pumpkin, dan juga susu. Ini pas banget sih, ide mendadak yang cocok banget sama situasiku. Susu udah ada, pumpkin udah kesebar banyak, stok es apalagi, dan gula tinggal kita panen aja dari tebu yang ada di kebun. Tinggal satu aja sih, untuk buat pambar aku harus cari pohon kelapa, karena pembuatannya nggak bisa pakai kayu yang sembarangan. Jadi sebelum buka toko di besok harinya, aku keluar dulu cari pohon kelapa biar bisa nge-crafting palm bar. Oke, kalau nggak salah resepnya ini. Es pumpkin adik-adik. Damn, kita jualan es guys, kita jadi pedagang es. Wah ini nih asik nih ditaruh nih. Akhirnya toko udah bisa kita buka. Semua ide yang udah aku punya aku tuangin ke dalam toko. Sekarang kita tinggal lihat gimana hasilnya. Gue ngambil es batu. Pak ada yang es minum pak. Dibeli es minumnya dibeli. Itu es di sebelah mbak. Belum ada satupun orang yang beli esku. Entah itu es batu ataupun es yang udah aku buat. Gue udah susah-susah nyari ke gunung es guys, nggak ada yang mau beli satupun ya. Pak, es minum pak, es minum produk terbaru Ternik. Ya wortel guys diambil. Terima kasih sudah berbelanja. Mbak, es mbak. Woi, ada es Hei, promo nih, dengar nggak? Hei. Sampai akhirnya aku jualin kulkasnya sekalian.
Kali aja mereka pengen nyimpen minuman mereka di kulkas, ya nggak sih? Aku kedengarannya udah kayak orang putus asa sih, nyari-nyari segala cara